Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa mushollan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, alhamdulillah bisa bertemu kembali kita dalam kultum menjelang berbuka. Alhamdulillah kita sudah masuk hari yang keempat menjalankan ibadah shaum Ramadan. Kali ini saya mengambil tema tentang prinsip-prinsip pendidikan di dalam Islam. Karena waktunya singkat, mungkin bisa saya bahas secara berurutan. Jadi untuk kali ini mungkin dua hal yang saya bahas. Yang pertama, pendidikan dalam Islam itu prinsip pertama kita harus pahami tentang hakikat anak. Siapa sebenarnya anak-anak itu? Ini penting karena kegagalan memahami siapa anak kita itu, kegagalan juga memberikan treatment. Sebagian besar teori-teori pendidikan kita ini dari psikologi ilmunya orang barat. Di kajian ini kita mencoba mengeksplorasi bagaimana pendidikan dalam pandangan Islam. Yang pertama tentang hakikat anak. Dua yang mungkin kita bahas hari ini, jadi hakikat anak, dan yang kedua adalah tujuan pendidikan dalam Islam. Untuk hakikat anak ini bisa kita cek di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. Jadi Asy-Syura ayat 49 dan 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur aw zawijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Surat Asy-Syura 49 itu diawali dengan kalimat pembuka yang menunjukkan kebesaran Allah. Jadi lillahi mulkus samawati wal ard. Dialah Allah atau kepunyaan Allah, kerajaan langit dan bumi. Jadi kepunyaan Allah, kerajaan atau kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Baru kemudian Allah berbicara tentang penciptaan anak. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah yang menciptakan ma yasha, apapun yang Allah kehendaki. Lebih spesifik Allah kemudian menjelaskan yahabu liman yasha'u inasa. Dialah Allah yang memberikan liman yasha, kepada siapapun yang Allah kehendaki, inasa, anak-anak perempuan. Jadi Bapak Ibu, terkadang ada orang berumah tangga 15 tahun atau 20 tahun, 25 tahun dikaruniai anak 3, 4, semuanya adalah perempuan. Itu bukan siapa yang salah ya. Bisa saja secara ilmu begini dan begitu, tetapi secara imani ya itu memang Allah yang kehendaki. Jelas di sini yakhluqu ma yasha. Dialah Allah yang menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Baru masuk dalam poin berikutnya, yahabu liman yasha'u inasa. Dialah Allah yang memberikan. Jadi anak itu pemberian kepada siapapun yang Allah kehendaki, inasa, anak-anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur, dan dialah Allah yang memberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki, anak laki-laki. Ada orang berumah tangga punya anak 5, 6, semuanya cowok ya. Ini bukan karena kehebatan ayahnya atau ibunya, tapi karena memang Allah titipkan anak berupa anak jenis laki-laki. Au zawijuhum dzukrana wa inasa. Asy-Syura 50. Atau dialah Allah yang memberikan kepada siapapun yang dikehendaki, zukrona wa inasa, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi ada yang putranya 4 ya, 2 laki-laki, 2 perempuan, atau 5.
3 cowok, 2 cewek, ya itu haknya Allah Subhanahu wa taala, otoritasnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah jadikan ya may yasha'u kepada siapapun yang Allah kehendaki aqima untuk tidak punya putra. Jadi Bapak Ibu orang tua yang tidak diberi keturunan tidak perlu berkecil hati. Ayat ini hiburan bahwa terkadang tidak ada yang kurang, suami sehat, istri sehat. Memang Allah tidak kasih anak, itu haknya Allah, semuanya pasti ada hikmahnya. Sebagaimana Allah kasih titipan anak perempuan, anak laki-laki, anak laki perempuan, atau bahkan tidak diberi apa-apa, sehingga tidak diberi putra maksud saya, sehingga di ayat 50 diakhiri dengan Allah menunjukkan kebesarannya lagi, innahu alimun qadir, dialah Allah zat yang maha mengetahui dan maha berkuasa, maha berkehendak. Nah, dari pembahasan ini, dari ayat ini, ya, prinsip pendidikan Islam adalah anak itu titipan, anak itu pemberian Allah, ya. Oleh karena itu, apa yang terbaik untuk anak kita adalah kita harus belajar apa sebenarnya yang terbaik menurut Allah. Ini penting supaya kita bisa memberikan treatment yang tepat buat anak-anak. Yang kedua, tujuan pendidikan. Ini prinsip pendidikan yang kedua, tujuan pendidikan. Prinsip pendidikan yang kedua, tujuan pendidikan sama dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan bahwasanya aku ciptakan jin dan manusia itu tidak lain untuk beribadah kepadaku. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pendidikan baik di keluarga maupun di sekolah, di formal maupun non formal, itu semua pendidikan harus diarahkan membuat anak itu taat kepada Allah, membuat anak itu semakin dekat kepada Allah. Jangan sampai pendidikan itu semakin berilmu, semakin jauh dari Allah. Ini kekeliruan yang paling fundamental. Nanti setelah saya bicara prinsip ini, nanti kita akan kaji kitab ta'lim ya, supaya kita punya gambaran bagaimana solusi Islam atau bagaimana pendidikan dalam Islam. Tapi kita bahas dulu prinsip-prinsipnya nih. Jadi yang pertama, prinsip pendidikan dalam Islam, anak itu pemberian. Yang kedua, anak itu dididik dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip yang ketiga tentang kurikulum. Kalau tujuan kehidupan ini untuk taat kepada Allah, maka kurikulum itu harus didesain membuat anak itu semakin taat kepada Allah, bukan yang lain. Nah, kemudian konten kurikulumnya haruslah memuat beberapa hal. Yang pertama, bisa mengurutkan mana pelajaran yang paling penting, yang paling fardu ain, fardu kifayah, dan pelajaran-pelajaran yang mubah-mubah saja. Ini sangat penting sekali. Saya akan kutip ya satu penjelasan dari Syekh Shalih Ahmad Asyam, kemudian ketika beliau memberikan penjelasan dari kitab Ihya Ulumuddin Al-Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Jadi beliau mengutip yang disampaikan Imam Al-Ghazali bahwasanya watana bahal musannif. Jadi Imam Ghazali memperingatkan ila sababin muhimin min asbabi takhallufil muslimin, di antara sebab-sebab kemunduran kaum muslimin, wa huwa adamu wuduhi tartibil wajibati fi adhanihim. Jadi dawuh Imam Ghazali di antara tanda-tanda kemunduran kaum muslimin adalah dalam proses belajar anak-anak itu tidak ada kejelasan urutan kewajiban mana pelajaran atau ilmu yang harus dipelajari lebih dulu. Wafqa sulamil yuqaddimul ahamma alal muhim.
sehingga ibarat tangga tidak ada kejelasan mana yang harus dipelajari yang terpenting di antara yang terpenting, mana urutannya harus dipelajari ilmu itu. Salah satu Bapak Ibu yang harus diurutkan pelajaran terpenting buat anak-anak adalah adab. Jadi adab itu harus lebih dikenalkan dibanding ilmu. Termasuk di dalam ta'lim muta'alim itu sebagian besar berbicara soal adab. Beliau juga mengutip apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik ya tentang pentingnya adab. Jadi Anas bin Malik ini sami itu Malik bin Anas yaquli fata min Quraisy. Jadi Malik bin Anas pernah beri nasihat kepada seorang pemuda Quraisy, ya abna akhi, wahai anak saudaraku, ta'alamal adab qabla an tata'alamal ilma. Belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Jadi ini penting, jangan sampai anak itu bermasalah dari si adab, sudah dikasih ilmu yang tinggi. Kalau adabnya itu bermasalah, belum clear, jangan dikasih ilmu. Bahaya. Secara konsep dalam Islam, anak yang bermasalah dari si adab, maka dihentikan ilmunya, selesaikan dulu adabnya, sehingga ilmunya itu barokah. Tapi kalau adabnya bermasalah dikasih ilmu, wah ini bahaya. Kita lihat ya, contoh paling gampang, kita sering mendengar perkelahian antar perguruan silat. Saya melihat memang salah satunya sekarang ini banyak sekali crash program. Jadi percepatan anak-anak yang secara adab belum clear dikasih ilmu dengan jurus yang sangat tinggi, sehingga jurus yang tinggi tadi, ilmu tadi tidak digunakan untuk pertahanan diri, tapi digunakan untuk perkelahian, apalagi sesama muslim. Inilah padahal dulu kalau kita lihat ya, dulu orang belajar silat itu benar-benar digunakan untuk namanya pertahanan diri. Nah sekali lagi, adab itu lebih penting daripada ilmu. Jadi nasihat Malik bin Anas tadi supaya kepada pemuda menghabiskan waktu belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Insya Allah ilmu itu dari Allah, begitu dibuka maka anak itu akan mendapatkan kemudahan belajar. Kemudian prinsip berikutnya adalah perubahan karakter. Itu ada satu nasihat dari ibunya Sufyan Ats-Tsauri. Jadi belajar itu memang berubahnya pemahaman atau ilmu itu harus berbanding lurus dengan berubahnya karakter. Jadi ada satu nasihat dari ibunya Sufyan Ats-Tsauri, itu bagus sekali. Beliau kasih nasihat kepada Imam Ats-Tsauri, ya bunayya idza katabta asrota akhruf ya, wahai anakku, apabila kamu nulis 10 huruf, fangzur hal tara fi nafsi, perhatikan perubahan apa yang ada pada dirimu, ziyadatun fi khasyatik wa hilmik wa waqari, apakah setelah belajar itu kamu semakin takut kepada Allah, hatimu semakin lembut dan semakin besar keagunganmu kepadanya. Fa'ilam taro dzalik, maka ketahuilah jika tidak kamu dapatkan seperti itu, habis belajar nggak ada perubahan seperti yang disebutkan tadi, fa'lam, maka ketahuilah annaha tadurruka la tanfa'uka, sesungguhnya ilmumu itu berbahaya dan tidak ada gunanya. Jadi sekali lagi nasihat dari ibunda Imam Sufyan Ats-Tsauri luar biasa ini. Jadi dia ingatkan, wahai anakku, jika kamu menulis belajar, perubahannya apa yang ada pada diri anak itu, pada diri putranya, apakah dia semakin takut, wahilmik, hatinya semakin lembut, wawaqor, semakin besar keagungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ilam taro dzalik, jika tidak mendapati perubahan seperti itu, ya ilmunya tadi sangat berbahaya. Fa'lam anna tadurruka la tanfa'uka, wis bahaya ora ono gunane ya. Saya kira itu kajian sore hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.